meeting ya, dalam kegiatan bincang santai. Di sini pematerinya dari Prodi Pendidikan Matematika yang nantinya akan diisi oleh Ibu Christine Wulandari. Karena sesuai dengan judulnya kegiatan hari ini, yaitu kegiatan bincang santai, jadi kegiatan ini akan dilaksanakan dengan santai gitu ya, relax saja. Jadi Bapak Ibu bisa seperti tadi itu bisa Bu Fitri di pantai, Bu Christine panas-panasan, Bu Kristi lagi minum, ya. Jadi silahkan menikmati sajian yang ada di depannya itu, sajian masing-masing. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, saya rasa saya persilahkan kepada Ibu Christine Wulandari sebagai pengisi materi pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan agenda rutin kita, yaitu bincang santai yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Seperti judulnya, bincang santai, saya harap benar-benar santai gitu ya Bapak Ibu, karena memang ini tujuannya kita itu bisa berbagi ilmu atau pengalaman kita, begitu, bukan seperti ujian disertasi begitu ya, seperti saya ini ujian terbuka karena belum pernah ujian terbuka di UN gitu ya. Jadi sekarang waktunya ujian terbuka kan tidak. Monggo sambil ngopi silahkan, siang-siang biar nggak ngantuk, minum es silahkan. Jadi kita santai saja. Nanti pada saat saya menyampaikan sesuatu mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang bersesuaian dengan apa yang saya katakan, yang saya sampaikan, boleh langsung. Kayak tadi itu, ya bagaimanalah bincang santai, gitu, supaya asik. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti tema yang sudah disampaikan di link Zoom-nya, matematika itu asik. Mungkin pertama kali saya mau menyampaikan bahwa kenapa sih saya pertama itu kok memilih prodi matematika begitu ya, pertama kali. Bukan saya itu pintar matematika, tidak, tetapi waktu lulus SMA itu bingung mau masuk jurusan apa ya, saya ini mau ke kedokteran kok ya ilmunya enggak nyampe begitu ya, mau apa. Akhirnya saya berpikir yang banyak digunakan dalam kehidupan itu banyak orang menggunakan matematika. Tetapi banyak sekali yang tidak menyukai matematika. Nah, itu. Nah, dari situ saya penasaran, ada apa sih di matematika? Kok orang pada enggak suka? Kenapa? Apa penyebabnya? Nah, itu akhirnya saya tertarik untuk mendalami matematika, dan sebenarnya matematika itu asyik. Gitu. Kalau gagal dalam menyelesaikan suatu soal, itu sih bukan suatu masalah yang bukan suatu masalah yang aduh gitu ya, gimana bahasanya. Tetapi seperti halnya matematika itu seperti halnya kalau kita main game. Kalau main game kalah, masa berhenti? Enggak kan, penasaran terus memainkan lagi sampai akhirnya menang. Sama dengan matematika. Kalau sekali gagal, kita harus mencoba dan mencoba lagi supaya menang, seperti halnya main game. Gitu. Kemudian matematika itu banyak yang bilang mantul. Bukan mantap betul itu adalah makanan, tetapi matematika itu manfaat betul. Nah, betul benar banyak manfaatnya matematika. Baik,
Di awal ini adalah konsep dasar matematika, kata kabataku, kali, bagi, tambah, dan kurang. Ini yang setiap hari kita gunakan dalam kehidupan kita. Misalkan Bu Fitri. Bu Fitri putranya berapa? Saya sudah 3. 3 itu kan nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3 itu ada 3 putranya. Ayo nambah lagi. Itu sudah unsur penjumlahan di sini. Kan belum ada yang laki-laki. Nah, belum ada itu kan sudah tidak sama dengan di sini. Nah, itu adalah setiap hari yang kita lakukan. Misalkan anak kita sakit, kamu jangan sakit lah, cari yang asik-asik gitu ya. Misalkan anak kita kontrol makannya, kita cek sudah makan berapa kali. Inilah unsur perkalian yang kita gunakan di sini. 1 kali, 2 kali. Kalau dalam enggak bisa ya, saya pengennya enggak yang sakit-sakit, tapi tetap aja menjurusnya ke situ. Misalkan minum obat, sudah minum berapa kali? 3 aturan obat 3 kali sehari. Berarti kita harus minum obat satu kapsul 3 kali, bukan 3 obat diminum sekaligus, tetapi 1 sebanyak 3 kali. Begitu. Kalau yang ringan-ringan pembagian ini seperti hanya kalau saya punya 1 kue, saya kasihkan anak saya, dibagi ya Mbak sama adiknya. Itu adalah unsur pembagian. Ini setiap kali kita gunakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak menyadari seperti harinya Pak Wahyu, putranya berapa? 2. Laki semua, ayo Pak nambah, kan belum ada yang perempuan. Nah itu sudah unsur sama dengan laki-laki semua 2, itu adalah sudah menggunakan unsur sama dengan. Nah ini konsep dasar yang sering kali kita gunakan, namun mungkin kita tidak sadar. Begitu. Sama dengan, tidak sama dengan, itu setiap kali kita gunakan. Makanya kenapa di awal dikatakan matematika itu mantul, manfaat betul. Nah itu juga saat kehamilan pun sudah mendekati sudah berapa bulan, berapa minggu, kurang berapa hari lagi melahirkan. Nah itu sudah menggunakan matematika. Misalkan HPL-nya kapan? Nah ini yang istrinya baru melahirkan, Pak Syahrul. Nah itu kan perhitungan mulai terakhir head sampai dengan melahirkan itu juga menggunakan matematika. Baik, ini kegunaan bangun datar dan bangun ruang ini banyak sekali yang sudah digunakan. Misalkan bangun datar ini mulai dari Pak Tani, misalkan Pak Tani itu mempunyai sekotak sawah gitu ya, yang ukurannya 100 meter dikali 100 meter kali 120 meter yang akan ditanami pohon jeruk misalkan, atau pohon pepaya. Bu Fitri sepertinya nanam pohon pepaya ya di rumahnya. Nah itu misalkan jaraknya tiap pohon pepaya itu 2 meter, berapa banyak bibit pepaya yang dibutuhkan. Itu adalah penerapan bangun datar. Jadi materi bangun datar itu diterapkan di dalam kehidupan kita untuk Pak Tani misalkan. Atau bangunan yang sering bangun, siapa yang mau bangun atau yang sudah pengalaman membuat bangunan, misalkan 1000 bata itu cukup untuk membuat luas dinding berapa. Misalkan 1 meter persegi dinding membutuhkan batu bata 10 misalkan. Jika luas dinding yang mau dibangun itu berapa meter persegi, maka batu bata yang digunakan berapa. Nah itu dunia pertukangan itu menggunakan bangun datar di sini. Untuk bangun ruang, misalkan sekarang yang lagi gitu ya, ikan. Nah siapa yang banyak ikannya di rumah, Bu Nurul Imamah ini sepertinya koinnya banyak.
Tapi saya tidak perlu menggurui lagi ya. Kalau Bu Nur ini sudah pinter bagaimana menghitung volume air yang dibutuhkan untuk mengisi suatu kolam, nah itu menggunakan rumus bangun ruang. Nah, begitu. Nah, sampai di sini silakan Bapak Ibu, misalkan ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan bangun data dan bangun ruang. Monggo bisa sharing. Jangan hanya saya saja sendiri seperti saya itu ngomong, teman-teman hanya diam gitu. Nggak seru sepertinya. Monggo mungkin Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu ini mungkin ada yang terinspirasi. Oh iya ya, ternyata selama ini yang saya aktivitas dalam kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan ini ternyata melibatkan ilmu matematika. Tadi saya izin Bu Kusnul, Bu Cus. Bu Dia, monggo. Saya ini orang yang paling goblok di matematika. Tadi diceritakan sama Bu Kristin ya. Wah, itu apa namanya, banyak sekali kegunaannya. Oke Bu, saya sepakat banyak kegunaannya. Paling tidak itu misalnya kita nggak dibohongi sama tukang lah. Kalau misalnya misalnya tukang itu mau bilang untuk bangun sekian ini, pagar sekian ini, Ibu perlu batu sekian gitu. Terus dia yang belikan, kan nggak mungkin gitu lagi ya, kita bisa ini. Nah, terus di bidang saya misalnya di PAUD itu, orang tua itu sering sekali menuntut guru PAUD itu anaknya harus bisa berhitung. Berhitung itu seperti tadi yang berhubungan dengan angka. Padahal kalau di PAUD itu katanya KATS itu kan punya pendekatan sendiri. Oke, saya masih bisa maklum Bu. Tapi kemarin waktu saya jadi penyelia PPG di salah satu universitas Bu, itu kan karena kondisinya sedang seperti ini, pandemik, sehingga mereka memang sepakat tetap mendatangkan secara luring ya, muridnya itu. Kebetulan yang dia ajar itu SMP. Terus habis itu karena tempatnya jauh, waktu saya masuk itu, saya tuh berpikirnya gini, kira-kira kalau menerapkan matematika secara daring kayak apa ya ngajarnya? Apakah hanya secara teori? Kalau di PAUD itu misalnya kan gampangnya gini ya Bu. Ayo coba sekarang kalian hitung, misalnya ada berapa lantai kalian, keramik kalian di ruang tamu, berapa banyaknya, bisa nggak kalian menuliskannya, nah berapa gitu. Nah kalau seperti di SMP gitu ya Bu ya, itu terus kayak apa penerapan sehari-harinya, kan rumus-rumusnya itu kan menurut saya tuh lebih konseptual gitu. Terus nah itu yang pertama. Terus yang kedua Bu ya, saya tuh paling goblok di geometri Bu. Saya tuh nggak bisa kalau suruh membayangkan ruangan ini diagonalnya sekian. Berkali-kali saya baca konsepnya saya paham, tapi ketika saya harus membayangkan diagonalnya, itu saya harus mikir. Nah, apalagi kemudian itu misalnya ditarik di misalnya pakai yang sinus tangen yang kayak gitu-gitu tuh loh Bu. Terus trigonometri ya Bu. Trigonometri itu prinsipnya untuk di sehari-hari kayak apa ya Bu? Kan kita harus lihat ke tabel dulu gitu kan. Saya nggak menertawakan maksudnya ini, cuman saya dalam benak saya, piye ya cara menerapkannya. Nah, itu pengalamannya bunda-bunda. Soalnya gini loh Bu, saya dulu kalau jaga ujiannya anak matematika, saya tuh bingung. Kok gak podo ambek sing saya pelajari waktu saya di SMP dan di SD. Nah, mahasiswa itu nyari itu, saya tanya, ini rumusnya benar udah kayak gini, iya. Kok dari berapa mahasiswa saya lihat itu jawabannya beda-beda gitu. Dan kalau saya baca soalnya, saya juga nggak paham gitu. Saya diketawain sama Pak Hatip. Beneran ini Pak Nur. Banyak yang gitu itu Bu. Tolong deh Bu Kristin,
Coba Bu Christine saya diberi contoh sehingga nanti kalau misalnya saya mengajarkan filsafat pendidikan ke mahasiswa matematika, saya bisa memahami pohon ilmunya gitu. Makasih. Oke, matur nuwun Bu Dia tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu lainnya ada yang ingin berbagi juga? Atau langsung ditanggapi lagi oleh Bu Christine kalau memang sudah tidak ada yang ingin menanggapi lagi? Enggak, Bu, mungkin gini, karena ini bincang santai ya. Ya. Biar tidak kasus Budiah itu apa ya, banyak sekali gitu Bu. Bagaimanapun kita mau membela diri, tapi kenyataannya di sekolah matematika itu momok. Paling ditakuti gitu ya. Paling banyak kalau ditanya mata pelajaran apa yang paling tidak disukai, walaupun saya tidak pernah melakukan survei, dugaan saya jawabannya adalah matematika. Nah, begini Bu Christine, kalau matematika masih bicara kabataku tadi, memang mungkin tidak ada yang mengalami kesulitan ya. Itu sampai di situ asik iyalah gitu. Nah, tapi begitu yang ceritanya Budiah tadi, orang mulai mikir di mana asiknya. Nah, coba nanti Bu Christine melalui bincang ini kita bisa menelusuri gitu ya, kenapa sih matematika itu secara umum, ini bukan kasuistik ya, secara umum kok tidak disukai, kenapa? Satu, itu yang yang saya kira penting sekali untuk kita temukan jawabannya. Yakni orang pada umumnya tidak suka kepada matematika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau cerita yang kedua ini ya, yang sedikit di atasnya tambah kurang, sedikit baru, karena pelajaran SD juga ini, yakni bilangan desimal. Ini ada Bu Fitri ini. Ada Pak. Ada Bapak. Santai Bu Fitri Pak. Bu Fitri bisa on video anunya, speakernya? Masih ke belakang nih Pak, enggak ada itu. Oh ya, saya ingin gurau dengan kawan yang dari sosial murni ini. Ada Bendang kayaknya ini. Bendang ada. Ada Bapak. Nah, Bendang. Halo Bendang. Oh, udah ada juga Bendang ini. Sedang makan, Pak. Sudah makan. Ya. Sosial murni loh Pak Hatip, IPS saya Pak. Oh ya, Bu Diah, saya ingin gurau sama Bu Diah dulu ya. Ini betul-betul gurau saja, jangan dianggap saya ngetes. Menurut Bu Diah, saya mau tanya sekarang bilangan desimal. Saya kan pernah lama ngajar di SD. Anak mulai pusing matematika itu ketika sudah masuk bilangan desimal. Karena ini sudah mulai jarang di kenyataan di kehidupan sehari-hari sudah mulai jarang. Bu Diah, Iya Pak. Besar mana 0,50 dengan 0,500? Ya sama Pak. Nah, percayakah Bu Diah, di anak FKIP itu banyak yang menjawab, karena saya matematika nih Bu ya, anak FKIP banyak yang menjawab lebih besar 0,500 Bu. Iya Nah, Pak. itu saya ngajar statistik, kan bertahun-tahun saya ngajar statistik Bu.
tidak sedikit anak FKIP yang sudah semester berapa ya, kalau statistik gitu ya, semester 5, semester 6, itu ketika sudah kena pada menghitung signifikansi itu 0,05, 0,01 itu, ketika saya tanya lebih besar mana 0,05 dengan 0,010, banyak yang menjawab lebih besar 0,010. Itu konsisten ya, tiap tahun terjadi itu. Nah, Bu Christine, bayangkan kalau di level mahasiswa yang masih rajin belajar saja, yang masih sedang giat-giatnya belajar, itu bilangan yang saya tahu tadi Bu Dia agak jengkel saya tanya itu. Boten, Pak. Saya membayangkan itu, saya Pak perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa menyadari seperdua itu ternyata lebih besar daripada sepertiga dan seperempat, Pak Ade. Oh gitu ya. Iya. Paham itu kelas 2 SMP, Pak. Iya. Nah, Bu Christine itu ya, ungkapan Bu Diah tadi penting. Jadi saya merasakan ketika sudah mulai masuk bilangan desimal, bahasanya Bu Diah tadi bilang pecahan, anak sudah mulai mengalami kesulitan. Nah, bagaimana sekarang bisa bikin matematika itu asik ketika sudah masuk konsep-konsep yang agak sulit, Bu? Terutama yang tidak ada di kenyataan. Sampai sekarang masih banyak kawan-kawan IPS, Bu, ketika saya sampai pada -2 kali 2 sama dengan -4. Itu mereka paham, Bu. -2 dibayangkan hutang 2. Hutang 2 3 kali, ya berarti hutangnya 6 sekarang. Jadi -2 kali +3 sama dengan -6. Hutang Rp2 3 kali, maka hutang Rp6. Itu semua orang paham, Bu. Semua orang paham, mudah sekali dipahamkan. Tapi coba sudah sekarang, -2 kali -3 sama dengan +6. Itu mulai banyak yang pusing gitu, Bu. Kok iso minus iso plus ini katanya, Bu. Cari minus itu utang. Lu utang, plus utang jadi duwe kan ya. Lah itu, Bu, itu pusing sudah orang, Bu. Berarti minus dikali minus itu kan sama dengan aku punya utang terus disaur sama orang lain gitu, Pak ya. Mantap ini. Tadi saya panggil-panggil baru muncul ini. Kalau saya punya utang, Bu, itu biasanya yang bayari Bu Wiwi itu. Makanya saya jadi plus. Nah, Bu Christine, gimana sekarang membuat orang itu menjadi minus kali minus sangat sederhana saja. Ini pelajaran SD masih ini. -2 kali -5 jadi +10. Pusing saya itu, Bu. Lagi, Bu, ya ini saya masih sederhana-sederhana, Bu. Yang sulit nanti terakhir, Bu Christine. Ketika 4 kali setengah sama dengan 2, orang itu paham. Setengah kali 4 itu jadi 2. Itu mudah orang paham. Tapi sekarang setengah dibagi setengah. Gitu ya. Saya ulangi. Jangan setengah dibagi setengah, setengah dibagi setengah lah. Setengah dibagi setengah. Yang namanya dibagi itu pengertian orang sehari-hari pasti mengecil. Namanya ya dibagi. Punya kue 4 dibagi 2, masing-masing anak dapat 2. Nah sekarang mari Bu Christine, ini saya bukan nguji, bukan ya,
saya mencoba memahami kenapa kok matematika dianggap sulit. Setengah dibagi setengah, hasilnya 1, aneh itu kan. Setengah dibagi seperempat, hasilnya 2, aneh lagi ini. Dibagi tambah gede, setengah. Setengah dibagi seperempat, sama dengan 2. Yakin saya ini beberapa kawan yang memang bahasa Budia tadi tidak suka matematika dan anti matematika sudah dalam hati bilang gitu, betul Pak Hatip, itu semegel matematika. Setengah dibagi seperempat hasilnya 2. Katanya matematika itu logis, kan logis ini. Jenengnya dibagi, lu tambah gede hasilnya. Setengah dibagi seperempat hasilnya 2. Bu Christine ya, mohon tidak bicara rumus. Karena rumus itu pasti ada nalarnya. Tapi gimana sih orang secara sederhana bisa paham itu? Minus kali minus sama dengan plus. Ya apa ceritanya ini? Setengah dibagi seperempat hasilnya 2. Gitu ya. Nah, itu Bu Christine. Karena saya termasuk kubu yang kena senggol Pak Hatip. Tadi saya membayangkan setengah dibagi setengah itu hasilnya 1 ya Pak ya? Ya. Saya membayangkan tuh jadi seperempat. Nah itu dia, pintar sekali ini. Kan kuenya setengah dibagi anak saya 2 gitu. Kan tinggal seperempat. Gitu. Itulah konsepnya yang salah. Nah itu, kalau tadi setengah dibagi seperempat, saya tahu tuh jadi 2 itu. Bu Fitri kan membayangkan punya kue setengah, lalu dibagi ke anak 2, kan bukan anak 2 itu kan 2 bukan setengah, itu setengah dibagi 2 jadinya seperempat. Nah, iya Bu Christine, bisakah Ibu memberikan gambaran sederhana ya apa sih setengah dibagi seperempat itu? Karena begini Bu Christine, ini saya mulai mencoba menelusuri kenapa matematika dengan sulit. Yang namanya dibagi itu dalam kenyataan ini Bu Christine ya, paling besar pembaginya 1. Oke. Dibagi 1 orang. Bapak Ibu punya sawah 1 hektar. Kalau anaknya 2 ya dibagi kepada 2 anak. Kalau anaknya 1 dibagi kepada 1 anak. Maka dibagi setengah itu udah ada di kenyataannya, apalagi dibagi seperempat, yang ada dibagi 4. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana agar orang tidak lengleng gitu, bahasa Bu tidak pusing dengan konsep-konsep begitu, bahwa Bu Christine tadi bilang Bu Fitri salah konsep. Iya Bu, betul. Tapi orang banyak sekali terjebak di sana Bu. Gimana sekarang? Persoalannya adalah konsep-konsep yang sebetulnya tidak terlalu rumit, tapi karena sulit dicari contoh konkretnya, maka sulit untuk dijelaskan secara mudah pada orang. Yang terakhir, Bu, tapi ini ini Bu, barangkali tidak terlalu penting. Banyak sekali pelajaran matematika di SMA itu bahasa Budia yang tidak diperlukan di kenyataan, tapi diajarkan begitu rupa, bahkan bikin anak tidak lulus sekolah. Sementara mereka nanti di kehidupan tidak menggunakan itu semua. Nah, ini bukan untuk kita diskusikan secara umum, tapi PR bagi kawan-kawan dari prodi matematika, bagaimana meyakinkan orang bahwa pelajaran matematika yang di SMA yang jelimet itu, kalau mereka nanti tidak kuliah, bahwa itu masih dibutuhkan. Atau kalau mereka kuliah di jurusan non yang terkait dengan matematika, non teknik gitu ya, non sains gitu, itu masih dibutuhkan. Apa enggak terlalu jauh pelajaran itu? Ini saya mewakili orang awam karena saya juga awam di matematika. Matur nuwun Bu Christine. Mudah-mudahan saya tidak dimarahi. Tidak Pak, ini kan ada beberapa teman kami yang dari matematika kan bisa ngobrol bareng di sini. Baik, menarik sekali ya Bu Christine ya tanggapannya dari Bapak Ibu nih. Jadi memang kalau dikaitkan dengan aplikasi di lapangan ini banyak masalah seperti itu Bu Christine.
bukan banyak masalah Bu Gusnul. Apa Bu? Banyak yang iki sakjane dienggo apa sih ngono. Ah ya itu. Koyo gak kanggo. Ya itu, koyoke gak kanggo apa sih gitu kan. Saya waktu jadi waktu ngajar di sekolah Bu Christine, saya sempat ditanya sama guru SMK itu, Bu ini sebenarnya buat apa sih Bu diajarkan, saya kok nggak ngerti. Jadi kepala sekolahnya tuh tanya, ini ada materi ini buat apa sih Bu sebenarnya? Jadi saya sempat ditanya seperti itu juga. Jadi memang Kalau sepertinya Bu Gusnul jawab apa? Itu yang ditunggu jawabannya oleh teman-teman tuh. saya juga lupa waktu itu materi apa yang ditanyakan. Jadi kenapa harus ada materi tersebut gitu? Apa sih manfaatnya kok sampai? Jadi kan SMK waktu itu karena setingkat dan SMK-nya SMK semacam SMK kesehatan, jadi mungkin bisa dibilang materi yang diajarkan itu semacam di jurusan IPA ya Bu, jadi agak berat juga materinya. Jadi ya mungkin karena dianggap sangat abstrak sekali sehingga sampai dipertanyakan oleh kepala sekolahnya gitu. Ya, monggo Bu Christine tanggapannya. Baik, mungkin ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini memang sangat menarik gitu ya. Matematika itu sakjane opo sih kok ruwet men gitu loh. Untuk apa sih belajar kalkulus itu? Untuk apa belajar kalkulus itu angel men. Integral lipat-lipat. Betul itu. Oke, Pak. Saya sendiri juga gitu. Ternyata memang kita itu dasarnya harus banyak membaca. Memang matematika itu kadang untuk apa sih? Dalam kehidupan kita ya wes kali, tambah, bagi, kan itu ya yang konsep dasar aja yang kita gunakan. Tetapi ini konsep dasar ini yang setiap hari kita gunakan. Tetapi yang integral sampai melungker itu loh untuk apa? Nah, SMA aja sudah ada itu SMA. Iya Bu. Nah, ini sebenarnya ini lanjutannya. Nah, ini barisan dan deret. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, 2, 4, 6, 8. Itu kan barisan dan deret. Kalau di matematika untuk apa? Ini display buah-buahan ini adalah konsep matematika deret, barisan dan deret. Nah, ini 4, 3, 2. Ini kan bedanya 1, begitu ya. Jadi 4, atasnya lagi 3, atasnya lagi 2. Ini adalah konsep barisan dan deret. Ini ada yang sedang meneliti mahasiswa kita etnomatematika pada penjualan buah. Insya Allah semester ini mudah-mudahan lulus begitu. Lalu untuk waktu, jarak, dan kecepatan kita lihat di sini ada orang goes gitu ya. Kemarin ahli goes ada di sebelah saya. Yang suka goes itu Pak Wahyu, kemarin ada Pak Bahtiar itu. Ayo kita ke mana gitu ya. Saya enggak begitu merekam. Itu kalau ditempuh jarak ada Pak Mukhlisin juga, ada kalau ditempuh jarak sepeda motor itu 2 jam. Oh berarti 1 jam. Oh berarti nanti kalau goes bisa menempuh waktu 2 jam, membutuhkan waktu 2 jam. Nah itu yang kita gunakan. Untuk apa sih waktu, jarak, dan kecepatan? Nah itu ternyata bisa untuk kemungkinan kalau naik motor itu kecepatannya dengan kecepatan sekian itu membutuhkan waktu 1 jam. Kalau menggunakan goes, sepeda pancel ini bisa membutuhkan waktu 2 jam. Itu untuk jarak, waktu, dan kecepatan. Di dalam pasar ini banyak sekali yang menggunakan aritmatika sosial, aljabar. Nah, dalam jual beli, untung rugi itu digunakan di sini. Kalau jual belinya sekian, minta agar untung, kemudian estimasi rusak itu berapa harus dijualnya. Nah, ini misalkan aplikasi aljabar. Nanti akan uang saku ini sebesar 70.000 tiap minggu karena setiap hari Selasa dan Rabu pelajaran tambahan, setiap hari Jumat ada kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan
setelah pulang sekolah tidak pulang dulu langsung lanjut tambahan, maka uang jajan dan uang makan itu sebesar 10.000. Nah, kita ini bingung menentukan uang jajan setiap hari selain ini, begitu. Nah, sedangkan uang 70.000 ini harus nabung 25.000. Nah, bagaimana sih menghitungnya? Itu bisa menggunakan aljabar di sini. Tuh. Lalu ini ibu-ibu rumah tangga ini yang sering pusing, kayak siapa yang ngaku? Siapa yang merasakan? Seorang ibu setiap bulan mendapat gaji 2 juta. Seperti gaji saya, begitu ya. Dan diberi tambahan oleh suaminya sebesar 4 juta. Banyak sekali tambahannya. Nah, dibutuhkan 1 juta untuk belanja, untuk kesehatan 500, untuk sekolah anaknya 3 juta. Waduh, habis ini. Berapa uang saku perorangan yang harus diberikan kepada 2 anaknya tiap minggu. Tetapi uang per bulannya harus tersisa 1 juta untuk ditabung. Ini ibunya bingung, ini bagaimana sih? Nah, makanya seorang ibu itu harus pintar aljabar. Aljabar lagi yang digunakan untuk bisa memanajemen uang ini. Begitu. Ini ya, lalu ini seorang pedagang pempek ini membeli 5 kilogram ikan giling, harganya 60.000. 5 ikan giling tersebut menjadi 10 pempek. Nah, supaya hasilnya 2.000 per pempek, berapa yang harus harga jualnya? Itu menggunakan aljabar semua. Di sini, nah ini di bidang kesehatan tadi Bu Husnul untuk menghitung gizi yang dibutuhkan oleh seseorang atau meracik obat. Nah, yang integral itu, yang tadi bengkong itu, aduh, nggak apa sih? Ada integral lipat 2, lipat 3, integral cincin, gitu ya. Ini salah satu contohnya, misalkan seorang dokter akan menghitung volume kanker, dia bisa menggunakan integral lipat, bisa menggunakan integral cincin atau integral benda putar. Nah, ini dipelajari di kalkulus. Integral ini digunakan untuk apa sih? Nah, ini kalau perhitungan dokter memperhitungkan volume kanker ini salah, misalkan ini, mudah-mudahan kita semua terbebas ya dari penyakit ini. Dulu saya mau membicarakan ini aja kayak gimana gitu, tapi inilah aplikasi matematika. Jika seorang dokter salah menghitung volume kanker, misalkan kanker payudara, misalkan, mohon maaf, keliru sedikit saja, milimeter saja. Nah, misalkan ini akan disinar supaya tidak membesar, maka disinar, sinar X, begitu selisih sedikit saja dia akan mengenai organ yang lain, misalkan mengenai jantungnya atau bagaimana. Makanya ini bisa dihitung dengan integral. Nah, integral itu apa? Kembali ke pertanyaan Pak Hatip, SMA atau Bu Husnul ya pengalamannya, SMA itu kok sudah diajari yang itu untuk apa sih? Sebagai bekal mereka supaya saat duduk di bangku sekolah mereka nggak kaget, wow ada yang seperti ini ya. Nah, itu seperti halnya kali bagi itu kan diajarkan sejak dini kita. Untuk apa? Untuk membekali, misalkan tambah kurang, itu kan pertama kali diajarkan. Itu untuk apa sih? Untuk membekali anak supaya bisa melakukan perkalian dan pembagian. Seperti halnya kalkulus sederhana diajarkan di SMA. Untuk apa? Untuk membekali mereka jika mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berhubungan dengan adanya kalkulus, misalkan menjadi dokter, kuliah di kedokteran, itu akan digunakan. Bagaimana mereka yang tidak kuliah yang berhubungan dengan integral itu, untuk apa sih matematika di SMA itu diajarkan? Minimal di setiap jurusan itu ada statistik.
seperti Pak Hatip itu mengajar statistik, setiap jurusan setahu saya itu ada statistik. Supaya tidak ada mahasiswa yang mengatakan 0,50 dan 0,500 itu lebih besar 0,500, maka di SMA dibekali statistik sederhana begitu. Nah, jadi minimal kenal dulu lah di SMA. Jangankan Bapak Ibu ya, saya itu kalau mau saya pindah slide-nya saya geli. Jangankan Bapak Ibu yang tidak suka matematika, saya itu sebenarnya juga tidak begitu suka dengan matematika. Awalnya saya suka matematika itu di tingkat sekolah dasar saja, yang ya masih kali bagi tambah kurang begitu, belum benda apa bangun datar bangun ruang, belum yang tinggi-tinggi. SMP kelas 1 saya tidak suka. SMP kelas 2 saya suka lagi. SMP kelas 3 saya juga tidak suka. Nah, SMA. Saya tahu rahasianya, Bu. Oke, Bu gimana, Christine, Pak? kenapa Bu Christine kok suka SMP kelas 2 matematika? Gimana, Tahu Pak? saya rahasianya. Kenapa, Pak? Gurunya ganteng. Begitu ya, Pak ya. Ketahuan Pak Hatip ini luar biasa. Jadi benar, SD senang, SMP kelas 1 tidak suka, SMP kelas 2 suka, SMP kelas 3 tidak suka lagi pada matematika. Saya sampai kelas 2 malah nggak suka, Bu. Oh, itu Gurunya berarti itu gurunya killer. Killer, iya. Nah, Ah, mari ngono sekali waktu saya diginikan di depan kelas. Kemarin kamu aljabar bisa dapat 10. Sekarang geometri kok iso oleh papat itu piye? Wingi aljabarnya apa nyontoh? Saya kecil banget habis itu sama ibu itu. ya, pengalaman saya juga begitu, Bu Dia. Jadi SMA kelas 1, kelas 2 saya tidak suka, kelas 3 baru suka lagi dengan matematika. Apa penyebabnya? Bukan karena gurunya ganteng, tidak. Guru matematika SMA saya itu yang kelas 3 tua kok, Pak. Bukan masalah ganteng dan tidaknya, sudah tua yang guru matematika saya SMA kelas 3 itu. Dan kenapa saya suka? Karena memang gurunya sangat menarik. Bagaimana menyampaikan materi-materi itu kepada anak-anak itu sangat menarik. Dan tidak pernah membandingkan seperti gurunya Budia itu, kamu kemarin aljabar dapat 100, kok geometri ini dapatnya 4, apa kamu nyentuh? Beliau tidak pernah seperti itu, memahami bahwa karakter satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda, maka tidak bisa disamakan. Seperti halnya dosen-dosen di matematika, Bu Husnul misalkan keahliannya apa? Ada aljabar, ada geometri, terus terang kalau saya suruh ngajar trigonometri, Bu Yoga cari yang lain saja ya, mohon maaf. Nah itu memang setiap orang itu punya kelebihan di bidang masing-masing. Seperti halnya kalau kita, anak kita gitu ya, kita tidak boleh membandingkan satu dengan yang lain, karena satu anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah itu, jadi bagaimana kita, ini PR ya untuk tidak hanya di matematika, tetapi khusus di matematika karena ilmu yang banyak tidak disukai, maka mari kita cetak mahasiswa kita itu menjadi guru yang menyenangkan, begitu, bisa menyampaikan materi-materi itu yang mudah dipahami, dengan mudah dipahami. Seperti apa? Misalkan SMP tadi ya Bu Dia, matematikanya sudah agak sulit, bawa dia ke lapangan. Bawa dia ke masalah-masalah yang benar-benar ada di lapangan sehingga dia, oh iya benar. Materi yang saya pelajari itu berguna dalam kehidupan saya. Walaupun agak sulit, dia akan terus belajar karena melihat kegunaannya dalam kehidupannya. Begitu. Bu Christine. Nggih, Pak Atep. Boleh saya berkomentar agak nakal sedikit ya? Nggih, monggo. Biar saya tahu nakalnya Pak Hatip gitu ya. Kawan-kawan matematika jangan memusuhi saya tapi ya. Oh tidak, Pak. Ya, menurut saya Bu, ini ini komentar nakal itu. Matematika itu tidak ada di kenyataan, Bu.
Matematika itu hanya ada di otak. Matematika itu hanya ada di alam ide. Kalau bahasanya Budiah ya, matematika itu hanya ada di alam ide. Di kenyataan matematika itu tidak ada. Nah, kalau kawan-kawan matematika itu sudah kuno Pak Atip di matematika, saya terkejut andai kata komentarnya itu. Tapi kalau saya dimarahi sama kawan-kawan matematika, saya akan membela diri. Gimana Bu Christine? Saya harus membela diri atau enggak Pak Atip memang gitu apa gitu Bu Christine? Tapi kenyataannya banyak Pak digunakan ilmu matematika. Bukan digunakan, saya tidak bertanya digunakan. Konsep matematika itu tidak ada di kenyataan Bu, menurut saya Bu. Memang kan misalkan kita tidak usah terlalu tinggi ya Pak ya. Kita bilang 2. 2 itu sebenarnya mana sih? Itu kan Nah itu ada. dia. Saya kenapa kok saya tadi bilang Bu, matematika itu tidak ada di kenyataan. 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu hanya ada di pikiran, tidak pernah ada kan 2 tambah 3 sama dengan 5. Yang ada di kenyataan itu 2 unde-unde ditambah 3 unde-unde, maka menjadi 5 unde-unde. Selalu ada bendanya di kenyataan itu. Karena yang kedua, mari saya buat contoh. 1 tetes air ditambah 1 tetes air belum tentu 2 tetes air, tapi bisa menjadi 1 tetes air yang besar. Nah, jadi saya ingin mengatakan Bu, tadi kembali kepada pertanyaan saya tadi. Minus kali minus itu tidak ada di kenyataan. Setengah dibagi 1/6 itu tidak ada di kenyataan. Maka nanti silakan saya dibantah. Budiah sudah getem-getem, jangan-jangan itu. Bu Fitri, silakan saya nanti diprotes. Saya ulangi, yang namanya minus kali minus itu tidak ada di kenyataan. Kali itu pasti plus di kenyataan. Mari saya buat 1 kali, setengah kali, 1/4 kali, 2 kali, tidak pernah ada minus kali. Minumlah obat ini, itu ya, 1 kali sehari. Cicillah 3 kali dan seterusnya. Jadi kali minus itu tidak ada di kenyataan. Dibagi per itu tidak ada di kenyataan. Bagi saya Bu, bagi saya pemahaman ini penting sekali. Bagi saya ya, saya ulangi, saya bukan orang matematika. Bagi saya ini penting karena kalau itu disadari, maka guru matematika akan mengajarkan matematika itu bukan sekedar keterampilan. Tapi itu adalah proses berpikir, proses logika yang harus dijalani tahap per tahap dengan sangat detail. Baru anak nanti akan sampai pada berpikir yang umum. Jadi seharusnya Bu tidak boleh dibalik 2 tambah 3 berapa? 6. Baru kemudian dicari kenyataannya. Tidak begitu kalau menurut saya. Anak-anak dituntun betul gitu sampai tiba pada kesimpulan umum 2 plus 3 itu 5. Saya sekedar saya sedang mencari-cari kenapa sih matematika kok kemudian menjadi momok. Menurut saya tadi Bu, matematika sebenarnya adalah sangat-sangat konseptual yang hanya ada di alam ide. Dengan kata lain, kalau saya pakai bahasa awam, matematika itu hanya ada di teori. Dan teori itu generalisasi dari yang konkret-konkret tadi awalnya. Jangan dibalik. Paham rumusnya dulu, baru kemudian ditabrakkan pada soal. Menurut saya itu, sekali lagi, ini pemahaman bukan orang matematika. Menurut saya,
Terbaliklah kalau dipahami matematika itu sesuatu yang sangat konkret, maka orang nanti akan menuntut, ya apa sih contohnya? Setengah dibagi seperempat, ya apa sih contohnya? -2 kali -3. Nah, kalau kemudian Bu dipahami sejak awal oleh guru bahwa matematika itu bukan benda konkret, maka guru akan menjelaskan tahap per tahap dengan cara logika. Jadi ada premis mayor, ada premis minor, ada konklusi, terus begitu. Nah kalau itu dilakukan Bu, maka mudah untuk menjelaskan kenapa minus kali minus kok plus. Kenapa setengah dibagi 1/6 kok 3. Itu mudah dijelaskan secara logika, yakni dengan premis mayor, premis minor, dan konklusi. Tentu saja ini tahap per tahap. Nah, ini Bu ya, ini komentar orang bukan matematika. Jadi matematika tidak ada di kenyataan. Jangan paksakan dia di kenyataan. Nah, monggo begitu. Baik, bagaimana orang matematika? Tidak hanya saya di sini Pak, ada Bu Husnul. Terima kasih Bu Christine. Ada Bu Ledi, ada Bu Yoga tadi, kemana Bu Yoga? Oh ini, pendidikan matematika universitas, ada Bu Nurul nih, ahli analisis. Saya setuju Pak Hatip. Sudah boleh masuk Bu. Saya dibagi. Masuk Bu Yoga. Saya boleh komen sedikit ya Bu Christine ya. Monggo. Ini berbasis pengalaman Bu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Hatip, dasarnya itu adalah pada logika ya Bu ya. Jadi bagaimana membangun logika. Saya rasa itu saya temukan di 3 orang anak saya. Saya kalau melihat anak saya itu ngerjakan matematika, saya itu bingung karena tidak sama dengan misalnya dulu saya integral itu kayak gini gitu ya, turunan itu kayak gini gitu. Ada ini teorinya. Apalagi yang kakaknya itu yang perempuan itu dia sangat kuat sekali basisnya. Jadi kalau misalnya tadi itu misalnya Bu Fitri menyatakan kenapa setengah dibagi 1/4 itu kemudian kok dapatnya 2, maka dia itu menjelaskan dengan saya itu begini, jangan dihitung berapa dibaginya tapi dihitung berapa dapatnya. Jadi kalau misalnya setengah itu adalah satu benda yang bentuknya itu ya 1. Kalau dibagi 4 bukan dibagi 1/4, bukan kemudian dibagi menjadi 4, tetapi ini dibaginya itu menjadi berapa orang ini dapat bagiannya gitu katanya. Saya mikir-mikir, iya ada benarnya, tapi kalau itu di kenyataan seperti kata Pak Hatip tadi agak sulit. Tapi dari situ saya membayangkan misalnya begini. Itu yang ngajari memang papanya ya Bu. Saya nggak ngerti bagaimana suami saya dulu, almarhum suami saya mengajarkan. Tetapi misalnya begini, anak-anak itu disuruh membayangkan begini, 0,125 itu berapa kalau di dalam bentuk pecahan, misalnya seperti itu. Kalau itu tidak dasar logikanya tidak kuat seperti yang disampaikan Pak Hatip tadi, memang agak pusing Bu menghadapi konkretnya itu kayak apa ya. Nah, artinya kita ini mungkin dalam arti mulai yang di sekolah dasar itu harus kuat dalam membangun logikanya Bu. Membangun logikanya itu kayak apa, itu harus kuat. Misalnya kalau di PAUD itu dari ilmu saya misalnya, kalau kita bicara tentang penjumlahan bukan pada angka kan Bu ya, tapi pada benda konkret, misalnya pada benda konkretnya. Dengan beragam benda itu dia akhirnya bisa menyimpulkan apapun itu, kalau misalnya ada 2 benda, kemudian dia mendapatkan benda yang lain, kemudian dia ditanya berapa benda yang dia punya, apapun bendanya, maka dia akan mengatakan 5. Nah, kayak yang seperti itu, artinya apa? Logikanya kan Bu ya, yang diterapkan di sini itu logika. Nah, nampaknya tidak semua guru itu membangun logika seperti itu, Jadi
Kenapa aljabar itu buat saya mudah? Karena tinggal dihafalkan ininya, apa namanya, rumusnya gitu. Kalau mau mencari X-nya ini, maka tinggal dikalikan ini. Mau mencari AB-nya itu, maka harus apa ini begini gitu. Tetapi ketika kemudian membayangkan dalam bentuk seperti segitiga, terus kemudian ditambah menjadi bentuk yang ada bangun baloknya, terus di kenyataannya itu seperti apa, itu yang agak sulit gitu loh Bu Christine. Nah, saya rasa mungkin akan menjadi satu keunikan tersendiri kalau misalnya mahasiswa matematika khususnya itu bisa belajar juga yang seperti itu. Nah, itu saya rasa akan menjadi menarik ke depannya ya Bu. Tapi terus terang tidak mudah, tidak semua orang bisa membangun dari sisi logika matematika. Baik, Bu Christine, bisa masuk urun rembuk sedikit? Monggo, Pak Agus. Yang dirindukan ini mulai dulu ini. Maaf, kemarin beberapa kesempatan kemarin tidak bisa ikut. Jumat kemarin mudik ya. Sebenarnya saya hampir sama pemikiran saya dengan Pak Hatip, cuma ada sedikit bahasa saja. Kalau Pak Hatip tadi mengatakan matematika adalah abstrak, tidak konkret. Nah, kalau saya mengatakan matematika itu adalah simbol. Jadi kita belajar tentang simbol. Sebenarnya matematika sendiri tidak ada. Yang ada adalah simbol-simbol. Ya, makanya kemudian matematika mungkin dalam kelompok ilmu eksakta, cuma tidak dikelompokkan dalam IPA, ilmu pengetahuan alam. Umpamanya ya. Dua ini kan belum jelas apa dua. Bisa sepeda motor dua, bisa meja dua, dan sebagainya. Sehingga ya hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Hatip. Mohon maaf ini hanya pendapat pribadi ya. Bisa setuju bisa tidak. Sehingga sebenarnya matematika itu adalah kita mau pelajari tentang ilmu simbol, ya, tentang ilmu simbol yang kemudian akan nampak bermanfaat atau akan nampak nyata ketika diaplikasikan pada bidang-bidang tertentu. Nah itu, sehingga mohon maaf matematika itu juga nanti sebagai tool ya, alat untuk mempelajari ilmu yang lain semacam itu. Sehingga pemikiran saya ketika mungkin kendala pembelajaran di tingkat dasar ya, siswa itu kan awalnya berpikir itu pada konteks konkret ya, perkembangan awal siswa. Ya memang tepat itu diajarkan melalui benda-benda yang nyata, termasuk ketika mempelajari ilmu matematika ya. Tapi mungkin kegagalan dari guru ya, ketika sudah masuk pada tahap yang tidak konkret, abstrak. Makanya mohon maaf saya ingat itu ada bilangan imajiner ya. Imajiner ini berarti kan tidak nyata ya, atau tidak real lah, semacam itu. Ya mungkin salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh guru adalah bagaimana kemudian berpindah dari mempelajarkan matematika yang semula itu konkret menjadi abstrak. Ya, benda-benda yang mungkin bisa jadi imajiner ya. Tapi imajiner tidak bermanfaat karena ada beberapa hal ketika mempelajari logaritma dan sebagainya yang saya hanya tahu luaran saja, ternyata simbol-simbol itu penting. Ya, seakan-akan dalam bidang yang lain itu tidak seperti nol. Nol mungkin dalam konteks yang lain adalah kosong, tidak ada. Tapi dalam ilmu logaritma nol sangat berharga karena itu simbol. Ya, jadi itu sehingga mungkin perlu dicari strategi, ya ini pendapat saya, bagaimana guru bisa mengatasi kesulitan siswa dalam mengabstraksi dalam mempelajari matematika, menjembatani matematika itu pada kondisi yang tidak real lagi ya, seperti minus kali minus lah, ini kan susah cari logika kehidupan sehari-harinya ya. Itu ya mungkin orang yang expert di bidang teknologi yang lain mungkin bisa menjelaskan, tapi apakah kemudian itu sesuai dengan level siswa terutama di tingkat dasar. Terima kasih. Matur nuwun Pak Agus. Sebenarnya baik, di sini sedang azan ya. Oh iya, kita dulu. Masih azan, jadi saya break dulu.
Sudah selesai. Oke, matur nuwun. Baik, di sini azannya sudah berakhir, jadi saya lanjutkan lagi. Dari tanggapan Pak Hatip dan juga Pak Agus ini saya rasa menarik ya, karena matematika ini dikaitkan dengan tingkat abstraksinya dan juga matematika itu juga dianggap sebagai simbol. Jadi memang kalau sepengetahuan saya, pada dasarnya saya sepakat dengan pernyataan tersebut. Terlebih lagi setelah saya mendalami juga, itu ternyata ternyata pada dasarnya begini. Saya belajar matematika dari apa yang guru saya ajarkan tentang matematika. Nah, jadi saya sudah punya pengetahuan tentang matematika secara prosedural. Nah, ketika saya belajar berupaya mendalami lebih dalam, ternyata memang apa yang guru saya ajarkan dulu ternyata memang itu bersifat prosedural gitu. Jadi hanya sebatas ada rumus kemudian dikerjakan sampai akhirnya menghasilkan jawaban. Padahal seharusnya memang matematika itu dibangun dari logika atau dari konsep sehingga memang bisa ditangkap oleh siswa dan itu melekat sehingga ketika nanti baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun menyelesaikan soal-soal baru yang lebih bervariasi, nah itu siswa bisa lebih fleksibel menyelesaikannya. Nah ini memang juga jadi saya rasa juga jadi PR juga bagi kami di Prodi Matematika. Nah terlebih lagi kalau di tingkat perguruan tinggi ini tentunya tingkat matematika yang diajarkan ini berbeda dengan di tingkat jenjang sekolah ya, karena tingkatannya lebih abstrak lagi. Jadi memang ini juga menjadi PR lah gitu. Gimana Bu Christine, mungkin bisa ditanggapi lebih jauh lagi oleh Bu Christine? Tadi Bu Yoga mau menambahkan, Bu Snul. Oh, Bu Yoga mau menambahkan? Ya. Bu Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perbincangan atau diskusi dari dosen-dosen selain bidang matematika sungguh menarik ya, menjadi cambuk ya buat kita Bapak Ibu dosen matematika untuk mengajarkan matematika, membelajarkan matematika kepada mahasiswa kita. Nah, sebelumnya saya juga ingin menanggapi dahulu terkait dengan pernyataan Pak Hatip. Seru ini tadi dan sudah direspon juga oleh Pak Agus. Soalnya terkait dengan hakikat matematika, kalau kita berbicaranya hakikat matematika. Kalau saya dari ilmu yang sedikit ini saya punya, saya setuju dengan pernyataan Pak Hatip. Kalau saya memang matematika ini adalah kajian ilmu ilmu yang kajiannya itu abstrak. Kemudian seharusnya kita itu menuju mengapa dikatakan abstrak. Gitu. Nah ini jawabannya juga sudah direspon oleh Pak Agus. Karena memang objek-objek yang dipelajari dalam matematika itu berupa simbol-simbol salah satunya. Nah, beberapa hal memang dalam pembelajaran matematika, Bapak Ibu, itu ada empat hal nih, Bu Nurul, Bu Christine, Bu Susnul, dan Bapak Ibu lain, bahwasanya dalam membelajarkan matematika, kajiannya itu ada yang disebut
fakta, kemudian kalau tidak salah satunya kemudian prinsip, konsep, dan operasi. Nah, ini berkaitan dengan misal fakta, ya, fakta. Apa sih fakta itu? Nah, fakta ini terkait dengan kesepakatan yang ada di kehidupan. Contohnya seperti tadi, 0 atau 1 yang konsepnya abstrak ini, seperti apa sih? Nah, itu dapat dilambangkan oleh dapat dilambangkan dengan simbol 1, dengan simbol 0. Seperti lambang 0 itu pun faktanya beberapa orang itu juga menyebutnya bukan 0, ada yang 0, ada yang kosong. Coba ketika kita memberikan bilangan atau memberikan nomor handphone kita, itu kan ada yang menyebut 0823024 gitu. Sebenarnya ketika kita ingin menyebutkan nomor tersebut, yang benar 0 atau 0. Nah, ini ada dua definisi yang berbeda antara 0 dan 0 dalam matematika. Nah, kalau 0 itu kan memang untuk menyatakan terkait dengan keadaan atau sifat, ya kelasnya 0. Gitu. Tapi kalau nominal, misal berapa banyak siswa dalam kelas, kan tidak ada misalnya, itu lambangnya berarti 0, nolnya. Nah, ini terkait dengan definisi itu tadi atau fakta-fakta. Mudah-mudahan ini tidak nambah puyeng. Nah, jadi memang di matematika itu objeknya abstrak karena ada beberapa hal terkait fakta, konsep, maupun prinsip dan operasi yang dipelajari dalam pembelajaran matematika. Kemudian untuk saya setuju juga dengan pernyataan Pak Habib yang sudah melintang, melalang buana, membelajarkan matematika, ternyata statistika kepada mahasiswa-mahasiswa. Memang dibutuhkan strategi bagaimana kita mengajarkan matematika yang abstrak ini menjadi konkret. Apalagi untuk anak-anak sekolah dasar khususnya. Oleh mengapa pada tataran sekolah dasar matematika ini lebih banyak dikenalkan melalui benda-benda konkret, begitu nggih, untuk mencapai konsep matematika yang abstrak itu tadi. Seperti tadi Pak Hatip mencontohkan pada kasus pembagian setengah dibagi 4 atau setengah dibagi 1/4, itu bagaimana menjelaskannya. Nah, kita juga perlu mengkonkretkan si simbol ini setengah dibagi 4 maupun konsep tentang pembagian itu tadi. Bisa kita ajarkan atau tarik dari satu masalah di sekitar atau di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pembagian yang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Dia, terkait kalau setengah dibagi 4 itu banyaknya berapa sih yang didapat oleh 4 anak ini, berapa bagian yang sama gitu kan, setengah ini. Gitu. Menarik juga kemudian terkait dengan operasi yang setengah mohon maaf, operasi kenapa tadi kok operasi sih? Tanda yang minus dikali minus atau positif dikali positif niku nggih Pak dan Ibu. Nah, operasi ini pernah saya dapatkan nggih terkait dengan kita bisa mengajarkannya melalui internalisasi nilai.
boleh kita mengajarkannya kan, sebelum kita mempelajarkan tentang konsep matematikanya, kita ajari dulu terkait dengan nilai-nilai atau prinsip yang bisa diambil. Salah satu contoh itu yang kapan hari ya, itu saya ikuti dari seminar internalisasi nilai Islam itu ya kepada matematika. Contohnya itu sikap jujur. Misalkan positif dikali positif itu kan pasti positif. Jika nih kita berkata benar, nah atau jujur kita jika ada suatu kebenaran, terus kita mengatakan benar, maka pasti kita menjadi golongan orang-orang yang benar. Gitu. Itu positif kali positif sama dengan positif. Kalau minus kali minus dalam konsep operasi matematik itu kan positif. Nah, kalau kita internalisasi nilai Islam di dalamnya, bisa juga jika ada sesuatu yang salah nih, kemudian kita katakan salah. Nah, berarti kita masuk golongan orang-orang yang ada di atas kebenaran kan gitu. Berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Kan positif tadi berarti golongan orang-orang yang benar. Nah, sama halnya mungkin bisa, nah ini menjadi trigger buat kita Bapak Ibu dosen matematika untuk mencari inovasi-inovasi seperti ini, internalisasi nilai-nilai Islam khususnya karena kita sekarang ada pada institusi keislaman ya, itu kita dituntut untuk bisa berinovasi, makanya ketika kita menyampaikan materi-materi dasar seperti ini kepada mahasiswa kita. Karena jujur Bapak Ibu dosen, karena kita lingkupnya itu adalah membelajarkan matematika untuk sekolah menengah. Sekolah menengah, ini kan kebanyakan sudah dalam lingkup tataran matematika yang konsepnya abstrak. Nah, ini yang miss kadang kita untuk menyampaikan terkait dengan hakikat matematika yang dibahas oleh kita hari ini itu tadi. Yang ini menjadi dasar sebenarnya membelajarkan matematika konkret, nah yang utuh diajarkan ini untuk anak-anak di sekolah dasar. Ini menjadi tantangan betul bagi kita karena kita mengajarkan matematika di tataran menengah yang sudah abstrak, tetapi kita juga perlu untuk membekali atau mengawali pembelajaran kita, memahamkan bahwa matematika ini bisa kita bawa dulu dari suatu yang konkret. Seperti itu, Ibu, Bapak, layang pandang saya terkait dengan diskusi yang menarik ini. Bu Yok. Izin menambahkan Bu Husnul. Enggak, monggo. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf baru bisa full bergabung karena dari tadi mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pak Tanzil tadi. Mungkin kita akhiri, mungkin sebentar aja ya Bu Nurul, karena paling enggak kita bisa mengakhiri kegiatan ini pukul 15.15 paling lama, nggih? Nggih, baik Bu. Karena terkait dengan matematik ini sepertinya asik sekali dari tadi saya sudah masuk Zoom ini, ternyata ada beberapa hal yang memang menarik, baik itu terkait dengan bagaimana matematik itu yang abstrak dan lain sebagainya. Saya sepakat dengan Bu Kaprodi, Bu Yoga, jadi terkait dengan bagaimana minus dikali minus itu sama dengan plus, itu seperti yang dikatakan Bu Yoga bahwa itu bisa jadi internalisasi dengan nilai-nilai keislaman. Ketika sesuatu hal yang buruk dikatakan buruk, maka itu adalah hal yang benar. Selain itu, ketika ada min dikalikan plus, apabila ada sesuatu hal yang buruk dikatakan benar, maka hasilnya min. Itu adalah salah satu contoh bagaimana internalisasi di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terkait dengan setengah dibagi sepertiga yang hasilnya 6 itu, ini saya feedback kembali pada
kajian Al-Quran yang di situ ternyata konsep matematik itu Bu, sudah setengah dibagi 1/6. setengah dibagi 1/6 nggih, Kan 1/3. ya, Ya. nggih. Artinya konsep setengah, konsep 1/3, konsep 1/4, 1/8 itu sebenarnya kan dari awal memang sudah ada. Jadi itu merupakan objek yang kalau menurut kita adalah abstrak, ternyata itu sudah mulai zaman dahulu kala ketika Al-Quran itu sudah diturunkan kepada kita, itu sudah ada. Kita mengingat kembali konsep-konsep warisan, di mana kalau tidak salah itu ada di juz 4, surat An-Nisa, yang bunyinya walakum nisfu ma taraka azwajukum. Di situ ada kata nisfu. Maka nisfu itu diartikan sebagai setengah. Sehingga setengah ini baru kemudian kita simbolkan dengan 1/2. Kalau konsep setengah 1/4 Bu Nurul. Konsep ilmu itu ternyata sudah ada sejak dahulu kala. Kalau itu yang saya pelajari. Kemudian setelah ayat tersebut, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Di situ ada rubu'u di mana artinya adalah 1/4. Dan ayat seterusnya itu juga menjelaskan tentang bagaimana konsep pecahan yang ada di situ. Ada setengah, 1/4, 1/8 dan lain sebagainya. Kemudian pada aplikasinya ketika warisan itu di kehidupan sehari-hari, bagaimana jika seseorang itu meninggal kemudian dia tidak mempunyai istri dan anaknya kemudian dia mempunyai hanya 2 orang anak. Sang suami meninggal, kemudian dia mempunyai 2 orang anak. Berapa bagiannya? Maka itu sebenarnya konsepnya sudah ada di Al-Quran. Sebenarnya begitu. Kalau dikatakan konsepnya abstrak, ya abstrak, tetapi memang pada aplikasinya itu ternyata sudah ada sejak dulu. Ngaten. Itu tambahan dari saya. Matur nuwun, Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tanggapannya Bu Nurul dan Bu Yoga. Mudah-mudahan bisa. Bu, saya masih, Bu, boleh saya komentar, Bu? Oke, monggo. Sebetulnya ya, amat sangat menarik ya, yang dari Bu Nurul baru ini. Oke. Cuma kok saya melihatnya ya, terjadi lompatan berpikir yang amat sangat jauh ya, yang jangan-jangan malah ada nyambung gitu. Tadi soal minus kali minus sama dengan plus, itu kaitannya buruk dan baik. Saya kira dalam hal ini terlalu jauh lah kalau bilangan negatif dikonotasikan dengan hal buruk, bilangan positif dikonotasikan dengan hal baik. Ini kok Bu? Maaf saja Bu Nurul, saya tidak nyalahkan Qur'annya ya, pasti benar. Cuma jangan-jangan kita sendiri yang memikirkannya terlampau jauh. Saya kira yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah, dan kita semua, secara konseptual, matematika bisa menjelaskan bahwa itu bukan sekedar rumus. Ya apa sih ceritanya? Kok bisa minus kali minus jadi plus gitu. Pak, tapi Ibu, ya, saya izin keluar. Ini darurat saya pergi. Mbah saya kritis gitu. Saya izin dulu. Ya mudah-mudahan Bu, jadi baiknya Bu. Monggo Pak Hatip. Nggih, baik, terima kasih, saya lanjutkan. Kalau menurut saya begini ya, tanpa bermaksud apa-apa, sebelum kita mengaitkan dengan Al-Quran, menurut saya matangkan dahulu konsep matematisnya dan matangkan dahulu konsep Qurannya, sehingga perkawinan keduanya atau menjelaskan matematika dari sudut Islam kemudian menjadi pas gitu, tidak malah mentah kedua-duanya.
Nah, jadi Bu Nurul, saya mempertanyakan dengan sangat bingung gitu kalau bilangan negatif atau negatif dikonotasikan dengan hal buruk, kemudian bilangan positif dikonotasikan dengan benar tadi gitu ya. Rasanya kok terjadi lompatan yang terlampau jauh, Bu. Itu. Kemudian mengenai apa yang ada itu sudah ada di Quran, saya kira iyalah, tidak aneh ya kalau pecahan dari Quran. Cuma yang tadi yang akan dipersoalkan kan soal pembagian, Bu. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan secara konkret, itu Bu, kita menjelaskan secara konkret setengah dibagi 1/6 jadi 3. Jadi itu yang penjelasan secara konkret. Menurut saya, tadi saya berpendapat, itu tidak bisa dijelaskan secara konkret. Itu hanya bisa dijelaskan dengan logika matematika. Dan itu mudah. Nah, jadi maksud saya, anak itu dalam belajar matematika harus sampai pada logika matematiknya. Tidak cukup, tidak boleh berhenti pada aspek prosedural, teknikal, apalagi cuma aritmatiknya, hitung-menghitungnya. Kalau sampai di situ, maka menurut saya ini kalkulator jauh lebih pinter. Dan tidak perlu anak belajar matematika, karena semuanya sudah tersedia di kalkulator saja. Nah, menangkap logikanya itu amat sangat penting kata saya, karena itu satu akan menata pikiran secara umum, dan yang lebih lagi mereka nanti akan tahu bagaimana aplikasinya serta bagaimana penggunaannya untuk problem solving, baik dalam soal-soal matematika, soal-soal akademik, maupun untuk soal-soal kehidupan. Sehingga dengan begitu, matematika menurut saya ini, pendidikan matematika akan mencapai tujuannya. Contoh ya Bu, kalau saya ngomong bilangan, mari saya bicara geometri. Adakah garis lurus? Adakah lingkaran pada konkretnya? Tidak ada itu. Lingkaran itu, garis lurus itu kan hanya ada di alam pikiran kita. Hanya ada di alam ide. Andai kata garis yang kita tarik dengan menggunakan pulpen atau silet lah, silet itu permukaan silet, itu kan garis lurus. Itu kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop yang sangat hebat, yang miliaran kali melihatnya, maka silet itu bukan terlihat garis lurus, tapi di sana itu adalah seperti jurang-jurang itu, lubangnya besar-besar luar biasa, tidak ada garis lurus. Nah, garis lurus itu hanya ada di alam pikiran kita. Begitu juga dengan lingkaran. Lingkaran itu yang betul-betul lingkaran seperti tidak pernah ada di kenyataan itu. Bola itu bentuknya lingkaran. Piring bentuknya lingkaran. Tapi lingkaran yang benar-benar lingkaran itu hanya ada di alam ide. Nah, yang ingin saya sampaikan, seyogianya dengan tentu saja dengan tahapan-tahapan sesuai perkembangan anak, dengan bahasa yang dipahami anak. Aku mau kamu. Sorry. Logika matematiknya itu ditata anak-anak sehingga nanti mereka itu betul-betul bisa memanfaatkan matematika untuk kehidupan yang sebenarnya. Begitu Bu Nurul. Maaf ya Bu Nurul karena ini diskusi dan saya senang Bu Nurul ini turun gunung hari ini, maka saya sengaja berkomentar agak sangar Bu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nyun ngapunten Bapak Ibu, saya boleh masuk lagi. Seru ini yang dari Pak Hatip. Kayaknya Pak Hatip ngasih. Kalau misalkan kita boleh share screen Bu. Boleh silakan. Kasih apa Bu Yoga? Nah, ini namanya bincang santai, Bu. Boten, kalau tadi kan kami ya Bu Nurul dan saya memang menyampaikan terkait dengan internalisasi nilai Islam. Nah, itu kan agar anak sebelum belajar ke konsep itu dapat dulu gitu loh sensenya gitu kan. Kalau memang tadi Pak Hatip menyampaikan bukan itu yang kami maksud, itu adalah bagaimana sih mengajarkan
minus kali minus gitu ya. Kalau saya nun sewu Pak Hatip, Bu boleh di share screen Bu? Boleh, siapa ini hostnya? Enggak. Kenapa, Bu? Mau share screen itu loh, Bu Yoga. Saya kasih 5 menit ya, Bu Yoga. Iya. Nggak bisa share screen, Bu Yoga. Bu Yoga bisa share screen? Oke, sakit sebentar. Oh. Oh, nggak bisa Bu. Terus ternyata saya cek host disable participant. Jadikan co-host dulu. Yang menjadi Jadikan co-host. misalnya Bu Fitri. Saya juga nggak bisa dan co-host. Mau kirim ke Bu Husnul aja. Betul, saya kan mau menuliskannya itu, misalkan menjelaskan. Bu Setengah Husnul dibagi bisa buka di share screen, seperempat. kemudian multiple-nya. Bu Husnul, Oke. bisa di share screen, itu kan ini dibuka di multiple. Oh ini Bu Christine bisa. Gitu. Multiple-nya mana? Di sebelahnya share screen itu kan ada panah biasanya ya. Di sebelahnya share screen ada panah. Iya. Hijau itu biasanya ada, kemudian multiple. Dibuka multiple-nya. Sudah? Multiple participant. Sudah saya centang, Bu. Nah, itu berarti Bu Christine itu sakit. Yang saya share screen, Bu, ini saya Bu menggunakan. Christine turun dulu, ini ada Bu Christine. Sebentar. Ini mana? Stop share screen di atas. Bun. Saya tahu. Ini siapa? Ini saya, Pak? Saya kayaknya. Ya. Itu Bu Yoga. Begini, ini yang menarik terkait kenapa perkalian negatif kali negatif ya. Ini kan tadi untuk konsep awal, misal yang gampang saja itu kan 3 kali 1, itu kan kita pahami bahwasanya penjumlahan yang berulang, gitu kan, 1 tambah 1 tambah 1, atau satunya 3 kali, gitu kan. Nah, kemudian berarti kalau kita ingin ada perkalian bilangan negatif, nah, ini dari yang positif dulu ya. Itu kan berulangnya berarti min. Misalnya, mana penghapus saya? Itu Misal ini 3 kali. Halo? Ya, sudah muncul 3 kali min 1. Ini kan berarti sama saja dengan penjumlahan berulang negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 yang hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini sebenarnya bisa kita lanjutkan terus. Misalkan ini jadi yang berkurang 2 untuk 1 itu kan berarti min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Kemudian lanjut terus sampai 1. Itu nanti juga akan min 1. Begitu kan sampai 0. Kemudian nanti dapat 0. Min 1. Saya ini mau turun. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tataran bilangan negatifnya. Nah, kalau konsep, nah ini kalau bilangan berulangnya itu kan agak susah mengenalkan ke anak-anak. Halo? Nah, ini jika dilihat itu kan ada Bu Yoga. dalam itu Bapak. Boleh saya potong? Monggo Bapak. Karena waktunya saya khawatir waktunya ya yang dijadikan oleh Bu Nurul. Ini yang saya maksud. Bu Yoga. Ada pola, nggih Bapak. Ya. Ini yang saya maksud, Bu. Anak-anak harusnya sampai pada tahap ini. Karena ini hanya bisa dijelaskan dengan ini yang saya maksud tadi dengan logika matematika. Ini dengan logika. Tidak bisa pakai penjelasan konkret. Kalau di penjelasan konkret pakai benda, pasti tidak bisa.
yang bisa hanya dengan turunan-turunan, dengan model berpikir, prosedur berpikir seperti yang Bu Yoga sampaikan. Kalau ini yakin saya akan sampai pada itu, Bu. Dan seyogianya anak bisa tiba pada kesimpulan semacam ini. Sehingga anak nantinya, Bu, matematika itu cara pembuktiannya itu begitu ya. Tidak bisa kita hanya cari dari contoh-contoh nyata. Nah, itu yang saya inginkan anak tiba pada kesimpulan, Bu Yoga. Terima kasih pada penjelasan Bu Yoga. Kami Bapak, sami-sami. Ini untuk yang pecahan juga seru sebenarnya Bapak bisa dengan benda konkret. Oke, karena waktu terbatas bisa next session kayaknya. Pak Hatip, ya. Saya jadi ingat ketika Pak Hatip memberi contoh kepada saya bahwa satu belum tentu itu setengah dibagi dua. Saya ingat betul contohnya es krim. Coba ini es krim dibagi dua, apa setengah-setengah kan tidak gitu. Satu ya. Ya. Jadi seperti itu kan logika matematika itu kadang-kadang sulit kalau itu menggunakan benda konkret itu dibuktikan. Itu dia. Iya. Ingat sekian tahun yang lalu. Kadang-kadang saya ingat Pak, kadang-kadang banyak yang lupa. Mumpung saya sudah terlanjur masuk mikrofonnya. Saya ingin mengatakan ada yang menarik menurut saya teman-teman dari matematika atau siapapun. Ketika saya pertama kali ke Kertin 2009 itu saya sempat pinjam buku. Di situ bukunya judulnya Mathematics as Storytelling. Jadi matematika sebagai cerita. Jadi membelajarkan anak-anak matematika, mengenalkan konsep matematika itu cerita. Ya cerita, narasi itu. Nah itu loh, menurut saya kenapa ya di Indonesia sejauh ini saya belum pernah ketemu itu, atau saya yang belum pernah baca bukunya itu. Pak Tanzil, alhamdulillah saya di akhir tahun kemarin itu terlibat dalam penyusunan modul literasi numerasi dari asesmen belajar dari Kemdikbud. Ini yang memang digalakkan Pak, jadi ada storytelling di awal terkait dengan membelajarkan matematika. Insya Allah ada. Ya. Menurut saya itu penting untuk pembelajaran matematika ke depan itu ya, sehingga anak-anak tidak saya bisa. Halo? Ya silakan. Bapak Ibu, seandainya nanti ada yang membutuhkan, saya siapkan bukunya, mungkin bisa kita buat ya di Indonesia, versi Indonesia. Kita bikin sendiri buku matematika sebagai storytelling itu dibuat bahasa Indonesianya ya. Kalau saya mau diajak siap karena saya orang bahasa gitu ya. Mungkin kalau Pak Hatip ini bagian berkenaan dengan logika matematikanya. Saya tahu Pak Hatip ini orang BK tapi logika matematikanya sangat kuat sekali. Ya, saya tahu persis itu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Tansil. Baik, karena waktunya sudah melewati jam yang seharusnya memang ini ya. Jadi karena bukan hanya judulnya yang matematika asyik ya, tapi diskusinya juga asyik ya Bu Christine. Sepertinya banyak sekali, sebenarnya masih panjang ini. Sebenarnya masih kalau mau mengikuti kata hati ini nggak akan habis-habis ini sepertinya. Jadi mungkin bisa ditampung lagi jika memang masih ada yang ingin disampaikan, mungkin lain waktu bisa pembicaranya bisa dari prodi matematika, entah itu yang dibahas lebih matematika dalam konteks keislaman atau yang lain untuk menjawab hal-hal yang mungkin masih ingin didiskusikan lebih lanjut. Baiklah, Bu Christine mungkin ada yang ingin disampaikan untuk menutup kegiatan atau sudah cukup? Baik, Bapak Ibu, memang matematika itu abstrak, gitu ya, tidak bisa kita hanya ada dalam pikiran kita, aplikasinya banyak dalam kehidupan. Nah, seru sekali sebenarnya, memang benar kata Bu Gusnul, ini waktunya masih kurang panjang, begitu ya Bu, masih banyak ulasan-ulasan yang perlu kita ulas. Namun ya karena keterbatasan waktu harus kita akhiri, dan saya senang
bincang santai pada hari ini karena benar-benar santai begitu ya. Tidak ada yang kayak ujian terbuka disertasi. Wow. Kan kalau saya melihat sebelumnya gitu ya, kayak Pak Hasan Suaidi itu kan hanya mempertahankan apa yang dikatakan sendirian. Saya nggak bayangkan kalau seperti itu. Nah, saya mikirnya, wah kalau kegiatannya kayak itu, siapa yang mau jadi pemateri ini? Nah, alhamdulillah hari ini tidak seperti yang saya pikirkan ekstrim begitu. Kita benar-benar ngobrol bareng, bincang bareng. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Hatip, Bu Diah, Bu Yeri, Bu Yeni, Bu Fit, Bu Nurul, dan Bapak-Bapak, Pak Agus, Pak Tansil. Terima kasih banyak karena bincang santai pada hari ini bisa seru begitu. Baik, terima kasih Bu Husnul, mungkin itu saja. Oke, sami-sami Bu. Seru yang mana Bu Kristi? Seru bincang-bincangnya Pak. Seru. Oh, tak kira seru itu seneng rumpi. Enggak Pak, bincang-bincangnya. Kan enggak seperti saya presentasi kemudian ada yang tanya-tanya, wow. Ini kan seru. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, diskusi pada sore hari ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya bisa menambah wawasan bagi kita dan juga menjadi inspirasi mungkin dalam mengajar ataupun dalam mengajarkan matematika yang asyik, baik kepada itu mungkin putra, putri, ataupun keponakan atau cucu dan lain sebagainya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup kegiatan sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kegiatan bincang santai pada pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Maaf jika ada kekurangan dari Prodi Matematika. Saya izin end meeting untuk semuanya, nggih.